Ini kan berbeda. Mas Roy menelitinya di mana, Dr. Tifa menelitinya di mana dengan dalam tempus yang juga berbeda. Kemudian Rismond menelitinya barangkali dari Bali ke sana gitu ya, di tepian Danau Toba yang indah itu dengan tempus dan lokus yang berbeda, sehingga ini nggak bisa disebut sebagai penyertaan. Ini peristiwa pidana di mana para tersangka ini peristiwa hukumnya berdiri sendiri-sendiri. Sehingga dalam konteks saksi mahkota, Rismond nggak bisa dong diajukan sebagai saksi mahkota. Ya, karena kenapa? Karena tidak ada penyertaan dalam peristiwa pidana ini. Dan kalaupun pada akhirnya Rismond dijadikan sebagai saksi mahkota dan saya dengar perjanjian saksi mahkotanya sudah ditangani dan diserahkan kepada penuntut umum, berarti Rismond, kau akan tetap menjadi tersangka. Dan kemudian kalau nanti pada akhirnya di P21-kan oleh jaksa penuntut umum, berarti kau juga akan tetap menjadi terdakwa dan harapanmu untuk bebas dari perkara ini seperti punggung berindungan bola. Laporan terhadap Pak Yusuf Kalla memang sudah naik ke Polda Metro Jaya. Bahkan Pak Yusuf Kalla juga disomasi oleh beberapa pendukung Pak Joko Widodo. Laporan terhadap Pak Yusuf Kalla tidak ada kaitannya sama sekali dengan ijazah yang sekarang sedang berproses di Polda Metro Jaya, dan juga tidak berhubungan dengan laporan Pak Yusuf Kalla terhadap Rismond yang sudah diproses oleh Barreskrim Polri terkait dengan isu bahwa Pak JK mendanai 5 miliar untuk tim kami, terutama adalah kepada Mas Roy. Ya. Tetapi meskipun itu tidak ada hubungannya, tetapi ada benang merah. Ada benang merah yang perlu kita lihat bahwa beberapa hari setelah laporan Pak JK naik ke Barreskrim terhadap Rismond, kemudian juga pernyataan atau permintaan Pak JK terhadap Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya, ternyata sekarang terjadi lagi konstelasi hukum baru yang melibatkan mantan presiden dan mantan wakil presiden. Dan dua-duanya dulu pernah menjadi pasangan presiden dan wakil presiden pada saat periode pertama Pak Joko Widodo menjadi presiden. Nah, kenapa saya sebut ini konstelasi hukum baru? Karena memang pada akhirnya Pak JK disomasi dan dilaporkan itu, ya, kalau kemudian kita lihat, itu orang-orang yang berafiliasi dengan Pak Joko Widodo, ya, yang mensomasi. Misalnya kita lihat kemarin adalah Ade Darmawan, Ade Darmawan, Boy Kanu, kemudian Pak Soehardi, kemudian ada satu lagi yang ada di forum itu adalah Mosato TV gitu kan. Semua adalah pendukung Pak Joko Widodo, diehardnya Pak Joko Widodo yang selama ini kami berdebat dari televisi ke televisi gitu, ya. Kemudian juga kalau kita lihat LP yang naik ke Polda Metro Jaya itu ternyata adalah seorang kader PSI, ya. Jadi ceramah Pak JK di Universitas Gadjah Mada, kemudian ditelusuri ada mungkin pernyataannya beliau. Saya tidak akan komentar soal isi pernyataannya karena itu bukan kompetensi saya. Tetapi ketika ada potensi di mana Pak JK ikut di framing atau diduga menistakan agama tertentu, maka kemudian ini dilakukan upaya hukum. Nah, saya kira konstelasi hukum inilah yang kemudian membuat proses terhadap pembuktian ijazah Pak Joko Widodo asli atau palsu ini semakin melebar kemana-mana. Ya, jadi saya melihat bahwa ini kita tidak lagi fokus nih kepada ijazah Pak Joko Widodo gitu. Ya, Pak JK sudah lagi diseret kemudian dalam perkara ini sebagai terlapor dalam ceramahnya dia di UGM. Dan lagi-lagi ini ceritanya tentang UGM. Lagi-lagi ini cerita tentang UGM. Pak Jokowi hubungannya dengan ijazah yang dikeluarkan UGM. Pak JK pernyataannya yang dia buat di UGM pada saat melakukan ceramah. Nah, ini lagi-lagi berhubungan dengan UGM. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua mengenai status Rismond. Rismond sampai hari ini, ya, para sahabat, para pemirsa, belum mendapatkan SP3. Sementara Rismond sudah mengajukan restoratif justice beberapa bulan yang lalu. Kalau kita bandingkan RJ-nya Rismond dengan ES dan DHL, ES dan DHL mendapatkan restoratif justice dan kemudian keluar SP3 itu seperti jalan tol. Sangat-sangat eksklusif. Ekspres. Bertemu dengan Pak Jokowi di Solo tanpa meminta maaf, tanpa mengaku ijazah itu adalah ijazah asli,
cukup dengan understanding, beberapa hari kemudian keluar SP3. Rismond sudah mengajukan RJ berbulan-bulan, sudah mengubah hasil penelitiannya, sudah mengubah berita acara pemeriksaannya, sudah mengaku ijazah ini adalah ijazah asli, dan kemudian sudah meminta maaf kepada Pak Joko Widodo, sudah meminta maaf kepada Gibran di Istana Wakil Presiden yang dihadiahi dengan parcel itu. Ternyata sampai hari ini SP3-nya seperti punggung merindukan bulan. Jangan-jangan SP3 Rismond ini memang berat untuk dikeluarkan oleh penyidik. Kenapa saya sebut berat? Karena pada saat yang sama kita tahu bahwa Rismond telah diajukan sebagai saksi mahkota oleh penyidik Polda Metro Jaya kepada penuntut umum, dan Rismond telah menandatangani perjanjian saksi mahkota. Saksi mahkota syaratnya seperti yang diatur dalam hukum acara yang baru, KUHAP yang baru. Saksi mahkota adalah tersangka atau terdakwa yang bersedia memberikan keterangan, bekerja sama dengan para penegak hukum, baik penyidik maupun penuntut umum, untuk memberikan keterangan kepada pelaku tindak pidana lainnya, yaitu teman-temannya, dan kemudian dia akan diberikan mahkota. Mahkota daripada seorang saksi mahkota adalah pengurangan hukuman. Kompensasinya adalah tuntutan yang lebih rendah dan hukuman yang lebih rendah. Kalau langkahnya kemudian menyiapkan Rismond menjadi saksi mahkota, berarti SP3 itu tidak akan keluar. Makanya kenapa SP3-nya Rismond sampai hari ini nggak keluar-keluar dan masih dalam tahapan pengkajian. Ternyata disiapkan satu skenario lain. Rismond akan menjadi saksi mahkota. Saksi mahkota itu dia harus tetap menjadi pelaku tindak pidana, harus tetap tersangka, kemudian juga harus tetap menjadi terdakwa, sehingga pada saat persidangan dia menjadi saksi bagi teman-temannya yang lain, di kepalanya itu dikasih mahkota. Mahkotanya itu berupa kompensasi, tuntutan hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan kawan-kawannya, dan yang kemudian yang kedua adalah mendapatkan hukuman yang juga lebih ringan dibandingkan dengan kawan-kawannya. Kalau hari ini SP3-nya Rismond keluar, ya ngapain Rismond menjadi saksi mahkota? Karena saksi mahkota itu bukan saksi kunci, ya. Ini perlu saya luruskan pemahamannya. Saksi mahkota bukan saksi kunci. Saksi mahkota adalah pelaku tindak pidana karena ada kejahatan yang dilakukan bersama-sama dengan pelaku-pelaku lainnya, maka satu di antara pelaku-pelaku lainnya itu bekerja sama dengan penuntut umum, bekerja sama dengan penyidik, supaya keterangannya dia itu diperlukan untuk membongkar kejahatan teman-teman dia yang lain. Makanya dikasih mahkota. Ya, jadi bukan saksi kunci, beda. Jangan mempersepsikan bahwa saksi mahkota itu adalah saksi kunci, enggak. Jadi kalau Rismond hari ini sudah mendapatkan SP3, ya ngapain lagi dikasih mahkota? Ya jadi cukup saja saksi biasa aja. Karena syarat menjadi saksi mahkota adalah pelaku. Makanya pelaku dikasih mahkota. Supaya apa? Dapat kompensasi. Jadi mahkota itu bukan untuk pelaku lain. Mahkota itu adalah untuk dirinya sendiri. Makanya disebut saksi mahkota. Karena dia adalah tersangka, dia adalah terdakwa, dan dia bersedia untuk memberikan keterangan kepada kawan-kawannya untuk membongkar tindak pidana kawan-kawannya, maka di atas kepalanya itu oleh negara diberikan mahkota. Jadi mahkota itu bukan kunci, bukan. Mahkota itu adalah kompensasi bagi seorang pelaku tindak pidana yang bersedia menjadi saksi untuk kawan-kawannya yang lain. Dan saksi mahkota itu syaratnya ada. 1, jenis tindak pidananya harus ada pasal penyertaan. Masalahnya di kasus yang sekarang ditangani Polda Metro Jaya nggak ada pasal penyertaan, baik pasal 55 maupun pasal 56, karena ini menggunakan KUHP yang lama, itu tidak ada. Kemudian yang kedua, ya, lokus dan tempus deliktinya harus sama. Jadi ada penyertaan atau delneming, kemudian lokus dan tempusnya harus sama. Ini kan masing-masing pelaku, ini kan berbeda. Mas Roy menelitinya di mana, Dr. Tifa menelitinya di mana, dengan dalam tempus yang juga berbeda. Kemudian Rismond menelitinya barangkali dari Bali ke sana gitu ya, di tepian Danau Toba yang indah itu, dengan tempus dan lokus yang berbeda, sehingga ini nggak bisa disebut sebagai penyertaan. Ini peristiwa pidana di mana para tersangka ini peristiwa hukumnya berdiri sendiri-sendiri. Sehingga dalam konteks saksi mahkota, Rismond nggak bisa dong diajukan sebagai saksi mahkota. Ya, karena kenapa? Karena tidak ada penyertaan dalam
peristiwa pidana ini. Dan kalaupun pada akhirnya Rismond dijadikan sebagai saksi mahkota dan saya dengar perjanjian saksi mahkotanya sudah ditangani dan diserahkan kepada penuntut umum, berarti Rismond, kau akan tetap menjadi tersangka. Dan kemudian kalau nanti pada akhirnya di P21-kan oleh jaksa penuntut umum, berarti kau juga akan tetap menjadi terdakwa dan harapanmu untuk bebas dari perkara ini seperti punggung merindukan tulang. Sampai jumpa di kesempatan lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.